来，请入。请入后通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 577 sampai 578 atau episode 603 sampai 604 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah menjalani masa pelatihan selama 180 juta tahun, dan akhirnya berhasil mengalahkan sang leluhur, Master Semesta Binatang bertanduk emas. Kemudian Lu Feng pun diberikan set armor Dewa Binatang, yang merupakan harta karun sejati milik sang leluhur. Seri harta sejati ini terdiri dari total 526 harta sejati, di mana 521 adalah harta sejati yang biasa, 4 adalah harta sejati senior, dan sisanya adalah harta sejati, jelas leluhur. Taring dan sisik yang tajam pada tubuhnya, misalnya, dapat dibongkar dan digunakan secara individual. Menggabungkan semuanya untuk membentuk satu tubuh, kekuatannya sangat besar. Luo Feng terkejut, 526 harta sejati untuk membentuk satu seri harta sejati. Dikatakan bahwa sungai 1000 harta pemimpin kota kekacauan primal, dibentuk oleh 1000 harta karun yang disatukan, dan ini, di mata Luo Feng, tidak lemah jika dibandingkan dengan itu. Selain itu, dari 526 harta sejati ini, satu berada di tingkat teratas. Menghancurkan ini, tanduk itu sendiri adalah harta sejati tingkat atas, kata leluhur. Dan sekali digabungkan dengan kekuatan beberapa ratus harta sejati lainnya, kekuatannya akan meroket. Leluhur menghela nafas penuh perasaan. Dengan menempatkan seri harta karun sejati ini pada tubuh suci seseorang, setiap bagian tubuh suci menjadi senjata yang siap diserang. Ini jelas merupakan alat yang paling cocok untuk makhluk agung, yang ingin memupuk jalur Dewa Binatang dan menjadi Master Semesta. Aku menamakannya armor Dewa Binatang dan telah merencanakan untuk memberikannya kepada salah satu Master Semesta dari aliansi binatang luar angkasa, yang aku temukan memiliki potensi besar. Leluhur memandang Luo Feng. Sekarang, ini milikmu. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Armor Dewa Binatang, terima kasih, leluhur, kata Luo Feng, menunjukkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Leluhur tersenyum dan mengangguk, dan dengan satu gelombang, sosok binatang hitam itu terbang ke Luo Feng. Seekor binatang bertanduk emas muncul di bahu Luo Feng. Pada saat ini, tubuhnya binatang bertanduk emas, untuk sementara waktu menyingkirkan armor angkatan, sayap siwu, sungai 9 harimau, dan harta lainnya, dan menyimpannya di cincin dunianya. Dia kemudian menukik ke bawah, sambil mengerahkan kekuatannya yang suci, dengan cepat mengelilingi sosok binatang hitam itu, untuk mencap makhluk itu dengan jejak hidupnya. Kemudian, sosok binatang hitam itu langsung dipecah menjadi beberapa ratus harta sejati, semua berwarna hitam, yang terbang ke binatang bertanduk emas dengan kecepatan tinggi dan menempel padanya. Di sana, harta karun yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh binatang bertanduk emas, dan meliputi setiap inci dirinya. Dalam sekejap, binatang bertanduk emas berubah menjadi binatang raksasa yang hitam legam. Sisik yang menutupi setiap inci tubuh sucinya seperti pedang. Bahkan taringnya tumbuh sangat pesat. 5 tanduk tajam yang awalnya di dahinya telah menjadi 6. Tanduk tengah adalah yang terpanjang, dengan panjang kira-kira 1,5 kaki. Dan pada titik ini, binatang bertanduk emas masih mempertahankan tubuh miniaturnya yang suci, yang panjangnya 3 kaki. Kesadaran Luo Feng bersorak gembira. Hebat, gumam Lu Feng dalam hatinya. Cakar tajam itu, ekor itu, tubuh suci itu, dan tanduk tajam itu, di mana-mana, setiap bagiannya adalah harta karun sejati. Seri harta karun sejati ini benar-benar layak dianggap paling cocok dengan jalan Dewa Binatang. Selanjutnya, armor Dewa Binatang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Itu pada dasarnya adalah harta sejati tipe serangan, dan kekuatan pertahanannya relatif lebih lemah.
Namun kekuatan pertahanannya masih akan setara dengan harta biasa, dari armor pertahanan harta karun sejati tingkat atas. Kemudian Luo Feng mencap armor itu dengan jejak hidupnya. Armor Dewa Binatang mengirimkan beberapa informasi kuno, termasuk nama aslinya. Namun Luo Feng diam-diam bingung. Hah, armor Dewa Binatang ini awalnya bernama Batu Utara. Nama yang aneh. Banyak harta memiliki nama asli, seperti hantu naga perak dan armor emas raja. Namun, pengguna baru mereka biasanya memberi mereka nama lain, seperti kapal galaksi kuno dan armor emas. Nama asli armor Dewa Binatang telah menjadi Batu Utara. Terlepas dari apa nama aslinya, armor Dewa Binatang ini memang yang paling cocok untuk tubuh binatang bertanduk emas aku. Luar biasa, gumam Lu Feng kepada dirinya. Binatang bertanduk emas berhasil, dan tidak bisa menahan deru kegembiraan. Dan sang leluhur pun mengangguk tanda merasa sangat puas. Luo Feng, kemarilah, ucap tamu gunung duduk bertegelombang. Luo Feng segera patuh, menghampiri gurunya. Tamu gunung duduk membawa Luo Feng ke samping dan mengubah hukum alam semesta di sekitarnya. Jika leluhur ingin mendengarkan percakapan mereka, dia tentu saja dapat menggunakan hukum alam semesta untuk secara paksa menekan ini, tapi leluhur tidak akan sampai sejauh itu. Jelas bahwa tamu gunung duduk memiliki sesuatu, untuk didiskusikan dengan muridnya secara pribadi. Guru, kata Luo Feng sambil duduk di samping tamu gunung duduk. Hanya 180 juta tahun lagi untuk berhasil, bagus. Tamu gunung duduk mengangguk persetujuannya. Kamu lebih kuat dari kakak kedua kamu. Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Dulu, aku membuatkanmu peta bintang, tetapi melihatmu hari ini, aku khawatir itu tidak akan banyak membantu, kata tamu gunung duduk. Meskipun kamu mungkin hanya puncak yang abadi sekarang ini, kamu sangat cakap dalam studi ukiran rahasia. Kamu sudah berada pada posisi strategis dan menguntungkan. Jika kamu pindah untuk mempelajari jalur hukum, dalam periode waktu yang sangat singkat, kamu akan dapat mencapai terobosan dan menjadi ksatria semesta. Bahkan jika melewati ambang pintu untuk menjadi seorang ksatria semesta, mungkin sedikit memengaruhi kamu, 1000 tahun seharusnya sudah cukup. Luo Feng mengangguk, dia juga sangat percaya diri. Mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia telah membuatnya merasa bahwa, mempelajari jalan hukum akan sederhana. Akan mudah dimengerti. Sebelumnya, dia telah dibatasi hanya mempelajari ukiran karena pertaruhan, jadi Luo Feng hanya menahan diri dari mempelajari jalan hukum. Ketika kamu telah menjadi seorang ksatria alam semesta, kamu akan menggunakan menara bintang ketika masih baru di dalamnya, tetapi kamu sudah dapat mengaktifkan seluruh menara bintang, kata tamu gunung duduk. Pada saat itu, dengan menara bintang, peta bintang ini tidak akan berguna. Luo Feng mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, apakah ini berarti aku harus menjalani cobaan lain untuk mendapatkan papan logam hitam kelima dari buku 9 volume? Untuk mendapatkan papan logam hitam ketiga, Luo Feng telah mengirim dirinya ke neraka es. Untuk mendapatkan yang keempat, dia telah jatuh ke sektor Dewa Binatang ini. Tidak, kata tamu gunung duduk. Kemudian dia menambahkan sambil tersenyum, jika metode gurumu mudah dipahami, bisakah aku masih dipanggil guru? Mendengar itu Luo Feng terkejut. Dalam hal pelatihan melalui cobaan, sektor Dewa Binatang ini telah membuatmu cukup luar biasa hebat, kata tamu gunung duduk, 180 juta tahun, sekarang kamu bisa menciptakan teknik pamungkas alam semesta. Berdasarkan studi kamu pada gambar ukiran rahasia dan jalur hukum, kami memiliki konfirmasi timbal balik. Yaitu cukup. Bagaimana dengan papan logam hitam kelima? Tanya Luo Feng. Dia tidak sabar untuk segera mendapatkan papan logam hitam kelima. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Kata tamu gunung duduk. Luo Feng tidak punya pilihan lain. Tamu gunung duduk menatap Luo Feng dengan ekspresi puas. Teruslah bekerja keras. Kekuatan kamu sangat kuat sekarang, tetapi tunggu sampai kamu menggunakan menara bintang. Tidak seorang pun di alam semesta ini akan dapat memandang rendah kamu, sebagai guru kamu, aku berharap kamu akan menjadi lebih kuat. Ya, guru, kata Luo Feng dengan hormat. Dia juga telah berkembang. Selama 180 juta tahun ini, ia telah mengalami transformasi total. Dia bukan lagi orang lemah yang tidak bersenjata, dengan teknik bertarung yang hanya bisa bergantung pada pengaturan kekuatannya yang menyala-nyala, untuk mendapatkan kekuatan ketika menghadapi musuh-musuhnya, berharap bahwa kekuatan musuh-musuhnya akan dikonsumsi sebelum dia selesai. Mengkonsumsi lawan-lawannya sampai mati,
hanya dapat dicapai di tanah ekstrim karena itu adalah tempat di mana tidak ada yang bisa mengirimkan permintaan bantuan kepada makhluk besar lain dari ras mereka. Namun, di tempat lain, seperti bintang asli, ketika seseorang bertemu dengan bahaya, selalu mungkin untuk mendapatkan bantuan dari makhluk besar lainnya. Bagaimanapun, setiap makhluk tertinggi adalah penting. Tamu gunung duduk menoleh, mentransmisikan suaranya kepada leluhur yang berdiri di kejauhan. Ruang leluhur, terima kasih untuk semua tahun ini. Sekarang dia telah memenuhi harapan aku akan membawanya dan meninggalkan tempat ini. Tidak perlu terburu-buru, tunggu sebentar, leluhur ada di samping mereka dalam sekejap. Tamu gunung duduk memandangi leluhur. Ada sesuatu yang lain, tidak ada hubungannya denganmu. Leluhur menatap Luo Feng. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Luo Feng. Dia adalah muridku, kata tamu gunung duduk. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan aku? Luo Feng, dari bagaimana aku melihatnya, aku pikir kamu harus tetap fokus, untuk tetap berada dalam manusia, tapi sebelum tamu gunung duduk menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba leluhur mulai tertawa. Luo Feng, katanya, karena luar angkasa leluhur memiliki sesuatu untuk diberitahumu, kamu harus tinggal dan mengobrol dengannya. Aku akan menunggumu di sini, lalu kita bisa kembali ke jagat raya. Ya, guru, jawab Luo Feng. Benar, sudah waktunya untuk kembali ke jagat raya. Tamu gunung duduk berjalan ke kejauhan, dan Luo Feng mengikutinya. Dia membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya, lalu menyapanya. Leluhur, katanya. Leluhur memandang Luo Feng dan bertanya langsung, apakah ada pemikiran meninggalkan umat manusia, pernah terlintas di benak kamu? Luo Feng tahu bahwa leluhur dari aliansi binatang luar angkasa ingin menerimanya, tetapi dia tidak berharap leluhur begitu mudah langsung membuatnya meninggalkan ras manusia. Tidak, jawab Luo Feng tanpa ragu-ragu. Akan konyol baginya untuk mengatakan ya. Umat manusia memperlakukannya dengan murah hati, dan di samping itu, setelah 100.000 tahun, penduduk dunia telah tersebar di seluruh alam semesta Ganwu, dan mereka telah berbaur dalam keluarga ras manusia. Selain itu, keluarga Luo memiliki orang-orang yang menjangkau semua wilayah di alam semesta, bagaimana mungkin dia melepaskan diri dari ras manusia seperti itu? Dia perlu memikirkan orang tua dan istrinya. Leluhur bingung sejenak tetapi kemudian mengangguk. Aku hampir lupa bahwa kamu masih cukup muda. Keluarga dan teman-temanmu masih hidup. Ya, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Bagaimana dengan ini? Leluhur melanjutkan, binatang bertanduk emas kamu dapat bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa aku. Dia bisa dikenal sebagai ksatria gunung emas. Ini tidak akan memengaruhi apapun yang kamu miliki di dalam ras manusia, sama seperti kamu dapat meminta bantuan pada bintang asli sebagai manusia, dan kamu juga dapat meminta bantuan sebagai makhluk luar angkasa. Mulai sekarang, kamu akan memiliki dua kekuatan untuk mendukung kamu. Namun, kata Luo Feng, aku juga akan memikul tanggung jawab dari kedua belah pihak. Itu bermanfaat bagi Luo Feng untuk bergabung dengan kekuatan baru. Namun, dia juga akan memikul tanggung jawab baru. Dia mengerti mengapa leluhur ingin dia bergabung dengan aliansi. Begitu ia menjadi ksatria alam semesta, tubuhnya yang suci akan dekat dengan beberapa penguasa alam semesta, karena ia telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Dan bersama dengan teknik pamungkas master-master semesta, seperangkat harta karun sejati tingkat atas, dan harta karun sejati puncak, ia akan jauh lebih kuat. Dan begitu dia menjadi master semesta, dia akan menyaingi master alam semesta tingkat atas seperti pemimpin kota kekacauan primal. Selain itu, dia memiliki tamu gunung duduk di belakangnya untuk membantu. Bagaimana mungkin dia tidak menarik Luo Feng ke sisinya? Ya, aliansi memberi kamu bantuan, dan sementara itu, kamu perlu memikul beberapa tanggung jawab. Leluhur memandang Luo Feng. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Apa yang kamu pikirkan? Tidak masalah, aku bisa menanggungnya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Luar biasa, leluhur mengangguk puas. Lebih baik baginya untuk memiliki lebih banyak bantuan di jalan makhluk besar. Ketika dia terperangkap atau dalam bahaya, dan jika aliansi Hong tidak bisa membantunya tepat waktu, dia sekarang akan memiliki aliansi binatang luar angkasa. Selain itu, Luo Feng pernah pergi ke Dewa Gunung Antariksa, dan anggota aliansi binatang luar angkasa seperti saudara, bertentangan dengan hierarki yang ketat dalam ras manusia. Tepat ketika leluhur dan Luo Feng mencapai kesepakatan, tamu gunung duduk berjalan ke arah mereka.
Aku tidak mendengar pembicaraanmu, katanya, tapi sepertinya kamu berhasil menerimanya, leluhur binatang luar angkasa. Master, Luo Feng menyapa tamu gunung duduk. Luo Feng, apakah orang tua itu memberi kamu beberapa manfaat? Tanya tamu gunung duduk. Dia cukup tumpul. Luo Feng cukup pintar untuk mengatakan, belum. Tamu gunung duduk berbalik dan menatap sang leluhur. Aliansi kamu pasti akan memberikan ksatria alam semesta, dengan potensi besar harta sejati, jika kamu menemukannya. Kenapa murid aku ini tidak mendapatkannya? Beruntung bagi kamu makhluk luar angkasa bahwa, murid aku telah bergabung dengan aliansi kamu. Leluhur itu bingung. Bukankah aku baru saja memberinya sesuatu yang berharga? Jangan menyebut armor dewa binatang, tamu gunung duduk memarahi. Itu karena taruhanmu yang kalah. Itu bukan sesuatu yang diberikan aliansi kamu kepada Luo Feng. Memang ada aturan dalam aliansi bahwa, seorang ksatria alam semesta dengan potensi besar akan dianugerahkan dengan harta sejati, jika dia tidak memilikinya. Namun, aliansi tidak akan menyia-nyiakan harta karun sejati jika individu tersebut sudah memilikinya. Mereka perlu mendapatkan mereka melalui kontribusi mereka dalam ras binatang emas. Sedangkan untuk Luo Feng, ia memiliki harta karun sejati tingkat atas, jadi jelas, ia tidak kekurangan harta sejati. Leluhur memandang Luo Feng. Hahaha, masuk akal. Luo Feng sudah berdiri di puncak di antara Master Semesta. Sungguh beruntung aliansi aku memilikinya. Luo Feng, kamu harus tahu bahwa tidak peduli kekuatan mana kamu ikut bergabung, kamu perlu menukar harta sejati dengan kontribusi kamu. Bahkan jika potensi besar kamu layak mendapatkan harta sejati, yang dianugerahkan kepada kamu tidak akan berharga. Luo Feng mengangguk. Itu seperti kaisar kulit cermin. Dia hanya memiliki baju besi harta sejati yang biasa. Binatang bertanduk emas kamu tidak membutuhkan harta sejati lagi, kata leluhur, tetapi tubuh penduduk asli kamu lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Aku tahu bahwa kamu telah menggunakan senjata kekuatan spiritual, aku akan memberi kamu harta sejati senior yang merupakan senjata untuk pertempuran jarak dekat. Terima kasih, leluhur, ucap Luo Feng menjawab dengan hormat. Dia pasti akan mengambil harta karun sejati gratis. Itu lebih dari cukup untuk memiliki senjata harta karun sejati senior, untuk pertempuran jarak dekat. Sangat pelit sekali kamu, gumam tamu gunung duduk. Tamu gunung duduk? Aku tidak seperti kamu, aku memiliki seluruh aliansi binatang antariksa untuk mengurus, kata leluhur dengan pengunduran diri. Jika kamu berpikir harta yang sebenarnya aku berikan kepadanya tidak cukup baik, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih baik. Yakinlah, aku pasti akan memberinya yang lebih baik. Tamu gunung duduk menatap leluhur dengan bercanda. Senjata jarak dekat seperti apa yang kamu butuhkan? Leluhur bertanya pada Luo Feng. Pedang? Kata Luo Feng. Aku ingin terlihat seperti ini, dia menunjuk ke langit, dan kekuatannya yang suci terkonsentrasi, dan kemudian membentuk pedang hantu. Aku tidak punya yang persis seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Leluhur melambaikan tangan kanannya, dan membawa harta karun sejati dari tempat lain. Pedang itu sedikit tertekuk, pegangannya berwarna ungu, dan ada pola rumit di atasnya. Itu tampak seperti pedang dua tangan dalam bentuk pedang. Bagian bilahnya dekat dengan yang kamu inginkan, tetapi pegangannya lebih panjang, kata leluhur. Mata Luo Feng berkilau, besar, leluhur tersenyum, dan pedang kuno itu terbang ke arah Luo Feng. Dia menembusnya dengan kekuatan sucinya, dan informasi membanjiri pikirannya. Pedang itu disebut memotong pedang mutiara. Memotong mutiara, Luo Feng memegang pedang dan memotong ruang. Ada potongan-potongan yang tersisa di ruang yang disentuhnya, yang memuaskan Luo Feng. Itu seperti pertama kalinya ketika dia menggunakan pedang hantu di bumi, yang sangat menyenangkan. Ini adalah informasi tentang aliansi binatang buas kami. Leluhur melempar buku emas ke arah Luo Feng. Ada banyak tempat berkumpul lainnya untuk aliansi kita selain dari gunung di ruang angkasa. Setiap pertemuan memiliki portal ke gunung dewa ruang angkasa. Kamu dapat meninggalkan beberapa tanda di tempat berkumpul, dan kamu dapat membawa diri kamu ke sana, dan dengan demikian, kamu dapat pergi ke gunung dewa ruang angkasa kapan saja. Pastikan untuk kembali ke gunung dewa ruang angkasa sesekali, setidaknya untuk mendapatkan tanda dari Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi, sehingga kamu bisa mendapatkan bantuan dari mereka, ketika kamu dalam bahaya. Kamu termasuk dalam garis keturunan dari binatang bertanduk emas.
Aku mengerti, ucap Luo Feng mengangguk. Ada garis keturunan yang berbeda di aliansi binatang luar angkasa, dan para pemimpin garis keturunannya adalah Master Tanduk Emas dan Master Xuanmi. Aku akan pergi dengan Luo Feng, kalau begitu. Tamu gunung duduk bertanya. Tentu, leluhur tersenyum. Aku akan mengirim kalian berdua kembali, ini akan lebih cepat. Ruang dan waktu menjadi bengkok. Tiba-tiba, Luo Feng dan tamu gunung duduk menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Kita telah dipindahkan kembali ke alam semesta yang asli, kata tamu gunung duduk. Aku akan memisahkan kita dari hukum operasi semesta untuk sementara waktu. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng dan menambahkan, setelah beberapa saat, ketika hukum operasi semesta merasakan perubahan dalam tingkat gen hidupmu, akan ada perubahan tajam di binatang bertanduk emas kamu. Tubuh suci kamu akan menjadi lebih kuat secara signifikan, dan akan mencapai tingkat sempurna seperti terakhir kali. Tapi kali ini tidak akan ada teknik yang diwariskan. Tidak ada teknik pewarisan. Luo Feng bingung dan kecewa dengan ini. Itu benar. Tamu gunung duduk mengangguk. Pemberian teknik pewarisan tertinggi adalah kesempatan besar, bagi makhluk besar yang mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Pikiran mereka akan diarahkan ke pusat asal semesta, dan mereka akan menerima warisan. Pikiran kamu telah diberi warisan, sehingga kamu tidak mendapatkan kesempatan kedua, tidak ada yang dapat melakukannya. Mendengar penjelasan itu semua, Luo Feng pun mengerti. Selain itu tidak ada artinya bagimu. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Satu teknik warisan tertinggi sudah cukup, dan kamu telah menciptakan teknik ulung para penguasa semesta. Jika kamu membutuhkan lebih banyak teknik, kamu buat saja itu. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Ketika kamu bisa mengendalikan menara bintang, kamu tidak akan membutuhkan teknik warisan tertinggi. Tamu gunung duduk tersenyum. Ketika kamu bisa menggerakkan semua ukiran rumit di menara bintang, teknik-teknik itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Luo Feng mengangguk. Meskipun dia sudah sangat ahli dalam hal teknik, patung-patung ukiran di menara bintang masih terlihat cukup rumit. Tidak heran itu adalah harta sejati yang tertinggi. Jika dia bisa menggunakan menara bintang di masa depan, yang perlu dia lakukan hanyalah menggerakkan ukiran di menara bintang seperti yang dikatakan tamu gunung duduk. Ini token. Tamu gunung duduk melemparkan Luo Feng token yang terlihat seperti batu biru. Luo Feng mengambilnya. Itu dibuat khusus oleh aku, dan itu adalah harta sejati yang biasa, kata tamu gunung duduk. Masukkan saja pikiranmu ke dalamnya, jika kamu perlu terhubung denganku. Aku akan menerimanya langsung. Baiklah guru, kata Luo Feng. Kembalilah ke negara dewa kamu sekarang. Kamu akan membutuhkan banyak energi untuk menjadi lebih dari 55.000 mil dari 600 mil, dan kamu perlu menyiapkan energi itu sendiri. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa hukum operasi semesta hanya akan berevolusi dari tubuh sucinya. Adapun energi yang dia butuhkan untuk evolusi, terakhir kali, itu adalah energi dunia yang diserap oleh samudra jauh untuk berevolusi. Kamu boleh pergi sekarang, kata tamu gunung duduk. Ya guru, aku mohon pamit, ucap Lu Feng dengan hormat. Luo Feng bisa dengan jelas merasakan negara dewa, dan di mana tubuh penduduknya yang asli. Tiba-tiba, tubuh penduduk bumi aslinya mengirim budak yang abadi ke negara dewa. Kemudian Luo Feng meninggalkan, dalam cahaya hijau transportasi negara dewa. Setelah 3 teleportasi melalui gelombang angkasa, Luo Feng kembali ke negara dewa. Dia sudah bisa merasakan kekuatan dari hukum operasi semesta. Binatang bertanduk emas, mengenakan armor dewa binatang, meraung di atas samudra terpencil. Tulang, daging, tanduk, dan ototnya mulai membuncit dengan tajam, dan ia mulai menyerap semua kekuatan suci di samudra terpencil yang tak terbatas. Binatang bertanduk emas menginjak air di samudra terpencil yang tak terbatas. Kakinya setinggi puluhan ribu mil, dan tubuhnya lebih dari 55.000 mil. Ekor itu, ditutupi dengan sisik, sangat cocok dengan tubuh utama. Sayap, juga ditutupi dengan sisik, tampak seolah-olah bisa menutupi langit, dan mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya. Setiap inci kulitnya menyatu dengan armor sejati dewa binatang. Sisik alaminya terintegrasi sempurna, dengan sisik harta yang sebenarnya, dan ada 5 tanduk kecil dan 1 tanduk besar di kepalanya. Mengenakan armor dewa binatang membuat binatang bertanduk emas terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Tubuh suci yang sempurna yang tingginya lebih dari 55.000 mil. Luo Feng sangat senang. Kekuatan suci yang aku miliki sekarang jauh lebih kuat dari apa yang aku miliki sebelumnya.
Mulai sekarang, ia akan dapat melakukan aku adalah semesta kapan saja, dan ia akan jauh lebih kuat di alam semesta miniaturnya sendiri. Kemudian binatang bertanduk emas melolong keras. Semuanya sudah siap sekarang. Sudah waktunya untuk menemukan kesatria Tianyang. Luo Feng tersenyum. Aku membeli harta jenis sejati, Sungai 9 Harimau, dan mendapatkan logam hitam keempat, karena aku tidak bisa berurusan dengan kesatria Tianyang, tetapi aku tidak berharap untuk mendapatkan begitu banyak. Rencana aslinya adalah, hanya untuk mendapatkan logam hitam keempat, dan membuat binatang bertanduk emas sempurna, sehingga ia mampu melakukan teknik aku adalah semesta. Namun semuanya berjalan lebih baik dari yang dia perkirakan. Papan atas menetapkan harta sejati armor Dewa Binatang, harta sejati senior, pedang pemotong mutiara, dan teknik pamungkas yang diciptakan sendiri oleh para master alam semesta. Setelah berlatih di jalur ukiran gambar selama 180 juta tahun, ia menjadi cukup percaya diri. Dia pasti akan bisa membunuh kesatria Tianyang, dan merebut sayap Si Wu yang satunya. Masalahnya adalah, aku harus menemukan kesatria Tianyang ini terlebih dahulu. Luo Feng mengenakan force armor dan membawa pedang pemotongan mutiara dengan sayapnya terbuka. Dia meninggalkan negaranya dengan binatang bertanduk emas di cincin dunianya, dan pergi ke bintang asli. Meskipun makhluk luar biasa dari umat manusia, akan membuat avatar untuk terhubung ke alam semesta virtual ketika semua tubuh mereka pergi. Untuk bintang-bintang asli, itu tidak perlu bagi Luo Feng untuk melakukannya. Tubuh samudera jauh adalah tubuh terbesar Luo Feng, dan dia dapat terhubung ke alam semesta virtual menggunakan sensor. Luo Feng berjalan ke bar udara terbuka di alam semesta virtual, tempat ksatria alam semesta dari aliansi Hong berbagi informasi. Luo Feng, Sungai Blade, ksatria alam semesta menyambut Luo Feng, tetapi mereka mengisolasi diri dari lingkungan, dan mulai bergosip begitu dia berjalan pergi. Banyak ksatria alam semesta datang untuk meminta Luo Feng harta sejati. Ketika bintang-bintang asli baru saja dibuka, salah satu dari mereka berkata, dan aku mendengar bahwa bahkan saudaranya kesatria Gui Yi mendatanginya juga. Namun, dia tidak meminjamkan apapun kepada siapapun, karena dia mengatakan dia ingin pergi juga. Namun dia belum menginjakkan kaki di bintang-bintang aslinya. Dia tidak akan berani datang ke bintang asli, kecuali dia mencari kematiannya sendiri. Dia tidak bodoh. Dia seperti peti harta karun yang bergerak, dan membawa ketenaran yang hebat. Dia pasti akan menarik perhatian luas jika dia pergi. Tapi itu lumpuh baginya untuk menolak untuk membantu. Jika dia tidak berani masuk, dia seharusnya tidak menggunakannya sebagai alasan. Kenapa dia tidak mengatakan dia tidak ingin meminjamkan harta sejatinya? Itu benar, kenapa dia tidak berterus terang? Mengapa dia berbohong dan memberitahu orang lain bahwa dia juga akan pergi? Ada ribuan ksatria alam semesta di bar udara terbuka, dan diskusi terjadi ketika Luo Feng berjalan tetapi mereka semua menyimpannya sebagai rahasia. Lagi pula, Luo Feng mampu membunuh kesatria kulit cermin, sebagai pejuang abadi. Dia hampir pasti akan menjadi penguasa semesta ketika dia menjadi ksatria alam semesta. Tidak ada yang ingin mengacaukan Luo Feng. Kesatria Guangzhou, teriak Luo Feng. Pria bertubuh tiga dengan tanduk di kepalanya berbalik dan tertawa. Sungai Pedang, kemudian dia berjalan menuju Luo Feng. Kemari, Luo Feng berjalan ke meja kosong dan duduk di meja raksasa. Makhluk-makhluk besar di aliansi Hong memiliki ukuran yang berbeda, dan kursi-kursi itu tidak hanya indah tetapi juga sangatlah besar. Kesatria Guangzhou duduklah. Luo Feng kemudian memesan segelas anggur, dan seorang pelayan yang tak habis-habisnya langsung menyajikan anggur kepadanya. Itu adalah impian banyak pejuang abadi, untuk menjadi pelayan di sini, karena mudah bagi mereka untuk bertemu ksatria alam semesta, yang hampir mustahil bagi mereka untuk bertemu sebaliknya. Mereka bahkan mungkin berteman dengan beberapa ksatria alam semesta, jika mereka cukup beruntung. Selain itu, mereka juga dapat mendengar beberapa informasi rahasia tentang alam semesta. Sungai Pedang, kamu tidak akan datang untuk menemuiku jika kamu tidak ingin bantuanku, kata kesatria Guangzhou. Dia meletakkan gelasnya dan tertawa. Katakan padaku, ada apa? Suara mereka diblokir dari yang lain. Bantu aku menemukan ksatria alam semesta dari ras lain, kata Luo Feng. Siapa? Tanya kesatria Guangzhou. Kesatria Tianyang, kata Luo Feng. Aku ingin tahu siapa dia, di bintang asli mana dia tinggal, dan apa koordinatnya. Alam semesta Master Kesatria Tianyang dari ras robot, yang dikenal karena 8 pesawat ulang-aliknya.
Kesatria Kuang Zhou terkejut. Kenapa kamu mencarinya? Dia sedikit. Meskipun dia tidak sehebat alam semesta yang menguasai bentuk kehidupan khusus, dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Tidak perlu khawatir tentang itu, kata Luo Feng. Tolong lakukan saja bantuanku ini. Setelah kamu mendapatkan informasinya, beritahu aku. Tentu saja, Kesatria Kuang Zhou mengangguk. Haha, terima kasih banyak. Ayo minum. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya, tapi itu adalah pikiran samudera terpencil yang tak terbatas yang pergi ke alam semesta virtual, itulah sebabnya dia tampak begitu santai. Dia berbicara dengan Kesatria Kuang Zhou tentang apa yang terjadi pada bintang aslinya, dan banyak yang telah terjadi dalam 20.000 tahun terakhir. Saat Luo Feng dan Kesatria Kuang Zhou minum, mereka mendengar teriakan putus asa. Ganwu, aku tidak mendorong kamu, tetapi aku baru saja dihidupkan kembali oleh seorang master semesta, karena aku terbunuh oleh bintang-bintang asli. Kamu tahu bahwa aku harus membayar harga untuk dihidupkan kembali. Setelah dibangkitkan, aku berutang kepada ras kami 1,3 poin harta karun sejati. Aku tidak bisa memenuhinya bahkan jika aku mencurahkan semua yang aku miliki untuk ras kita. Aku tidak memaksa kamu untuk memberi aku kembali barang-barang berharga, yang kamu berutang pada aku, tapi sekarang. Banyak ksatria alam semesta mencari dari mana teriakan itu berasal. Begitu juga Luo Feng dan Kesatria Kuang Zhou. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Ada dua makhluk besar yang duduk di sudut. Salah satunya adalah seorang ksatria semesta dengan kulit ungu dan rambut perak, yang menuduh dengan marah. Yang lainnya adalah Tuan Negara Alam Semesta Ganwu. Master Negara Alam Semesta Ganwu tampak malu, dan memblokir pembicaraan mereka dari lingkungan sekitar, dan berusaha menenangkannya. Ksatria semesta menghancurkan penghalang dan berteriak, mengapa kamu memblokir kami dari orang lain? Ganwu, kami telah berteman selama ratusan juta tahun. Aku tahu bahwa kamu sendiri mengalami kesulitan, itulah sebabnya aku tidak pernah meminta apa yang kamu ambil dari aku. Tapi lihat aku sekarang, bagaimana kamu masih bisa menunda pengembaliannya? Master Negara Alam Semesta Ganwu, duduk di sana dengan wajah di telapak tangannya. Ksatria semesta menurunkan suaranya secara bertahap. Apa yang terjadi? Kata Luo Feng dengan cemberut. Itu karena kebangkitan, seru Kesatria Kuang Zhou, menggelengkan kepalanya. Itu bertentangan dengan hukum operasi semesta untuk mengubah waktu, dan menghidupkan kembali seseorang, itulah sebabnya bahkan para pemilik alam semesta akan terluka, jika mereka melakukannya. Ksatria jagat raya itu, Kesatria Mei Hua, mati di bintang-bintang asli dan dihidupkan kembali. Setelah itu ia berhutang 1,3 poin harta karun kepada ras kita. Itu layak menjadi harta sejati yang biasa. Ksatria alam semesta biasa, hanya bisa membalasnya dengan mengabdikan keabadian. Sedangkan untuk Master Negara Alam Semesta Ganwu, situasinya bahkan lebih buruk daripada Kesatria Mei Hua. Lebih buruk, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, kata Kesatria Kuang Zhou. Semua 1008 penguasa negara semesta adalah Ksatria Alam Semesta kuno. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Setelah negara jagat raya 1008 ditemukan, tidak ada lagi negara jagat raya yang didirikan dalam ras manusia. Alasan utamanya adalah karena tidak ada wilayah yang cukup. Rupanya, mereka yang bisa menjadi penguasa negara semesta semuanya kuno. Semakin lama kamu hidup, semakin sedikit potensi yang kamu miliki. Kesatria Kuang Zhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Master Negara Alam Semesta Ganwu meninggal 3 kali, dan setiap kali setelah dia mati, dia berhasil dibangkitkan. Namun, mahal baginya untuk dihidupkan kembali. Suatu kali, dia meninggal di salah satu bintang asli dan kehilangan semua harta yang dia pinjam. Adapun 2 kali lainnya, ia kehilangan beberapa harta yang ditetapkan. Luo Feng menghela nafas dalam hatinya. Itu benar, ketika kamu meninggal, kamu kehilangan harta sejati kamu. Yang lebih buruk adalah bahwa, orang-orang yang meminjaminya harta sejati dating, setelah dia dihidupkan kembali, lanjut Kesatria Kuang Zhou. Dia dapat membayar ras kembali dengan perlahan tanpa tekanan, tetapi untuk hutang dia kepada makhluk besar lainnya, mereka terus-menerus menuntut balas. Lagi pula, tidak mudah bagi makhluk besar lainnya untuk memiliki harta sejati. Setelah dibangkitkan 3 kali, ia tidak hanya berutang kepada 6 ksatria semesta, tetapi ia juga berutang kepada ras kita. Hampir tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan, kecuali kekuatannya melonjak, dan ia menjadi penguasa semesta.
Namun, itu belum terjadi bahkan setelah miliaran tahun latihan. Sebenarnya, lanjut kesatria Guangzhou, para master negara jagat raya itu, tidak akan berani pergi ke tempat-tempat berbahaya seperti bintang asli, bahkan jika mereka memiliki bakat cloning. Kecuali mereka memiliki kekuatan atau ambisi, itu adalah master negara alam semesta Ganwu telah lama tinggal di negara jagatnya, untuk melatih dirinya sendiri, dan dia juga membudidayakan generasi junior, yang merupakan cara lain untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun sangat lambat, itu aman. Terkadang, dia juga akan pergi ke daerah rahasia alam semesta tanpa banyak bahaya. Sial sekali dia terbunuh begitu rendah. Namun, dia juga cukup beruntung untuk bersama kita manusia, karena kita memiliki master semesta untuk membangkitkannya. Jika dia adalah bagian dari ras yang lebih lemah, dia akan mati selamanya. Luo Feng berbalik. Master negara alam semesta Ganwu berbicara dengan kesatria Mei Hua, dan Ganwu berusaha menenangkan kesatria Mei Hua. Beberapa saat kemudian, kesatria Mei Hua pergi. Master negara alam semesta Ganwu juga langsung pergi. Bagaimanapun, tetap tinggal di situ akan memalukan bagi dirinya. Luo Feng menyaksikan semuanya dalam diam. Master negara alam semesta Ganwu. Apakah dia beruntung? Atau sial? Luo Feng tidak bisa memastikan dengan pasti, tetapi dia bisa melihat bahwa Master negara alam semesta Ganwu berada dalam posisi yang sulit. Kesatria Guangzhou, aku akan menyerahkannya padamu untuk mencari berita tentang kesatria Tianyang. Terima kasih telah membantu. Luo Feng terus mengobrol dengan kesatria Guangzhou, untuk beberapa waktu sebelum dia berdiri untuk pergi. Haha, aku akan memberitahu kamu begitu ada berita. Masalah kecil, kata kesatria Guangzhou. Lalu Luo Feng menghilang ke udara. Xin kemudian berpindah ke pegunungan Pulau Guntur, di alam semesta virtual, di istana Master Negara Alam Semesta Ganwu. Dia sendirian, mondar-mandir di area galeri dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya. Dia memang frustrasi, dia tidak mengharapkan hari-hari yang tenang dan damai, akan terganggu sekali lagi setelah waktu yang lama. Dia memiliki hubungan yang baik dengan 6 ksatria alam semesta, yang berhutang budi padanya, sehingga mereka tidak menekannya. Tahun-tahun yang damai telah membuatnya melupakan masa-masa sulit di masa lalu. Tapi hari ini, dia benar-benar di tempat. Master negara alam semesta Ganwu menamparkan pilar batu di sampingnya dengan begitu kuat hingga bergetar, dan beberapa bit listrik jatuh. Ganwu, sebuah suara bergema. Master negara alam semesta Ganwu berbalik dan melihat sosok turun dari kejauhan. Setelah melihat siapa itu, dia segera berjalan untuk menyambutnya dengan senyum. Luo Feng, sudah lama sejak aku mengunjungi tempat tinggal kamu yang sederhana, ucap Luo Feng tersenyum. Kamu tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, namun kamu telah membuat kemajuan luar biasa. Waktu jelas merupakan intisari. Master negara alam semesta Ganwu menyeringai. Ayo, kami akan duduk di sana. Dia membawa Luo Feng ke tempat duduk terbuka, yang tidak terlalu jauh. Para pelayan sudah menyiapkan makanan yang lezat dan anggur berkualitas. Keduanya duduk saling berhadapan. Hai muda tidak membuat dirinya dalam masalah apapun akhir-akhir ini, kan? Tanya Luo Feng. Tidak, dia cukup berbakat dan juga pekerja keras, Master negara alam semesta Ganwu berkata sambil tersenyum. Kalau bukan karena aku memaksanya dengan paksa, di bawah pemerintahanku, dia sudah akan mati. Luo Feng mengangguk. Putranya, Luo Hai, juga telah mengolah dirinya selama ratusan ribu tahun. Selain itu, ia memiliki persediaan sumber daya yang melimpah, yang akan membuat kaisar yang abadi menjadi iri. Mengingat status Luo Feng, bahkan jika putranya tidak memiliki kualifikasi yang sangat tinggi, ia masih bisa mengandalkan kekayaan sumber daya untuk menjadi abadi. Selain itu, Luo Hai memang sangat berbakat dan selalu menganggap ayahnya, Luo Feng, panutannya. Tetap sebagai penguasa sektor untuk waktu yang lebih lama akan baik baginya juga, kata Luo Feng. Akan lebih baik jika pemahaman hukumnya bisa mencapai tingkat kaisar, sebelum dia mencapai terobosan untuk menjadi abadi. Ya, itu juga rencanaku. Master negara alam semesta Ganwu mengangguk setuju. Haha, Hai muda adalah satu-satunya yang aku khawatirkan di keluarga aku, kata Luo Feng. Untungnya, aku memiliki kamu sebagai masternya untuk membantunya selama ini. Luo Feng mengucapkan terima kasih. Putranya yang lebih tua, Luo Ping, dan istrinya, Su Xin, berada di kediaman keluarga mereka, ayahnya, Luo Hongguo,
dan ibunya, Gong Xinlan, telah menikmati permainan virtual selama bertahun-tahun. Meskipun secara tidak sengaja, mereka tanpa sadar telah mencapai tahap ke-9 tingkat domain. Jika mereka berusaha lebih keras, mereka akan menjadi penguasa sektor. Tentu saja, ia dapat mengizinkan penggunaan sumber daya tanpa hambatan seperti itu, tetapi penggunaan tersebut terbatas pada orang tua, istri, putra, dan saudara lelakinya. Ratusan juta klan keluarga Luo lainnya harus mengikuti aturan. Kalau tidak, bahkan jika ada pasokan sumber daya yang melimpah, itu tidak akan cukup untuk menyediakan bagi anggota klan, yang tak terhitung jumlahnya jika mereka mengkonsumsi apa yang mereka miliki pada tingkat yang gila. Harus ada beberapa sistem aturan dalam klan. Hanya menghitung saudara terdekat Luo Feng, itu hanya akan menjadi putra bungsunya, Luo Hai, yang berkeliaran di sana. Fakta bahwa dia menganggap Luo Feng panutannya sedikit membuatnya khawatir. Untungnya, Luo Hai telah menemukan jalan ke Aula Ganwu, dan setelah itu, dia dibawa di bawah sayap pendiri Aula, Master Negara Alam Semesta Ganwu, yang menerimanya sebagai murid khusus. Luo Feng memandang Master Negara Alam Semesta Ganwu dan berpikir tentang betapa berhutang budi dia padanya. Ketika dia baru saja muncul di antara umat manusia, dengan identitas hanya seorang jenius, Master Negara Alam Semesta Ganwu telah merawat keluarganya dengan baik. Ketika dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Master Negara Alam Semesta Ganwu memberinya lebih banyak bantuan, dan tanpa syarat. Dia bahkan pergi untuk menyelamatkan Luo Hai secara langsung. Sekarang, dia adalah guru Luo Hai. Sejak awal, guru desa Ganwu tidak meminta bantuan Luo Feng. Sebaliknya, dia telah membantu Luo Feng selama ini. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak mengingat semua ini? Itu sebabnya dia datang ke sini. Ganwu, aku menyaksikan apa yang terjadi di pusat kota Aliansi Hong, Luo Feng memulai. Ekspresi Master Negara Alam Semesta Ganwu membeku sesaat, tetapi saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah lembut. Keserakahan, itu adalah keserakahan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Pertama kali aku dimusnahkan, aku membalikkan waktu dan ruang untuk membangkitkan kembali diri aku sendiri. Jika, setelah itu, aku tidak serakah dan ingin mengganti kerugian aku tidak akan mengambil risiko untuk meminjam harta sejati, dan tidak akan kembali ke bintang asli. Momen keserakahan itu, pemusnahan terakhir, karena ini, aku berhutang budi kepada klan aku, dan berhutang harta kepada mereka dan serangkaian harta. Itu adalah kerugian terbesar yang pernah aku alami. 3 kali mati secara alami akan membawa hasil seperti itu. Master Negara Alam Semesta Ganwu menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin pergi ke bintang asli, kamu harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan ceroboh, dan kamu akan dimusnahkan. Jika kamu dimusnahkan, harga yang harus dibayar akan terlalu tinggi. Jika aku bisa membagi diri menjadi badan lain, betapa menguntungkannya itu. Luo Feng mengangguk setuju. Bakat membagi tubuh berarti bahwa, bahkan jika satu tubuh dimusnahkan, tubuh utama masih bisa pulih dari waktu ke waktu dengan kecepatannya sendiri. Tidak perlu membalik waktu dan ruang hanya untuk dibangkitkan. Harga yang harus dibayar kecil. Aku perlu memikirkan cara untuk membayar hutang aku. Lanjut Master Negara Alam Semesta Ganwu. Beberapa teman baik aku telah mentransfer sebagian dari kontribusi mereka kepada aku, jadi aku setidaknya bisa mengembalikan harta yang sebenarnya aku miliki. Namun, mampu melunasi harta karun sejati itu juga, berarti aku akan berakhir karena memiliki beberapa teman lagi. Adapun hutang aku kepada klan aku terakumulasi sampai hari ini, aku tidak bisa memastikan berapa banyak era yang aku perlukan, untuk akhirnya membayar semuanya. Keserakahan, katanya lagi. Jika itu bukan karena keserakahan, setelah penghancuran pertama, aku tidak akan mengambil risiko lain. Aku akan mengumpulkan jumlah untuk sepenuhnya memulihkan kerugian yang aku alami karena dimusnahkan. Pada saat itu, tidak akan terlalu terlambat untuk melanjutkan ke petualangan berikutnya. Ucap Master Negara Alam Semesta Ganwu, menggelengkan kepalanya. Luo Feng memahaminya, klan bukanlah amal, keberadaannya akan membantu klannya sendiri, tetapi untuk melakukannya, diperlukan kontribusi dari makhluk besar klan. Hak istimewa untuk menikmati manfaat dan tanggung jawab, untuk berkontribusi saling bergantung. Jika Master Negara Alam Semesta Ganwu terus berutang kepada klannya berulang kali, dengan cara seperti itu, hutang itu akan berlipat ganda. Beruntung baginya, klannya tidak menyudutkannya. Berapa banyak utangmu? Ucap Luo Feng bertanya. Hah?
Master negara alam semesta Ganwu tertegun dan menatap Luo Feng. Dia secara kasar bisa menebak niatnya, dan karenanya tidak mampu menekan emosinya yang gelisah. Mungkinkah Luo Feng, yang dikenal sebagai perbendaharaan bergerak, akan membantunya? Aku berhutang budi kepada 6 ksatria semesta, katanya. Jumlah terkecil adalah beberapa ratus poin harta, dan jumlah terbesar adalah 2000 poin harta. Keenam hutang disatukan sama sekitar 1,6 poin harta karun sejati. Adapun klan aku berhutang total 2,2 poin harta karun sejati. Luo Feng diam-diam terkejut. Aduh, tidak heran dia tidak bisa membayar semuanya, 3,8 poin harta sejati sudah cukup untuk ditukar, dengan 2 hingga 3 harta sejati biasa. Jumlah seperti itu bisa bernilai seluruh kekayaan penguasa semesta. Master negara alam semesta Ganwu telah menumpuk hutang yang mengkhawatirkan. Tentu saja, Luo Feng tidak terlalu peduli. Dari membunuh kaisar kulit cermin, dia telah mendapatkan armor harta karun sejati. Kemudian, di tanah ekstrim, ketika dia membunuh kesatria pedang iblis, yang memiliki kemampuan penguasa semesta, dia memenangkan 2 harta sejati, yang satu adalah pedang surgawi yang merupakan harta sejati yang tertinggi. Sampai hari ini, Luo Feng memiliki menara mutiara, peta bintang, sayap siwu, sungai 9 harimau, armor raja emas, pedang surgawi dan baju besi pedang iblis ksatria, seri harta karun sejati armor dewa binatang, puncak harta karun sejati armor baja, pedang pertarungan harta karun senior yang memotong mutiara, dan dia akan segera mendapatkan harta sejati tertinggi menara bintang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.